Hujan Al-Quran pertama dan Hujan Al-Quran kedua. Asteris. Hujan ilmu Al-Quran pertama dengan kedua terdapat dua sisi yang berbeda dalam waktu dan masanya. Jika kita menyorot secara khusus akan dua kali kebangkitan Islam, yaitu Quran Surah Ad-Duha ayat 4. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Kebangkitan pertama, zaman Rasulullah SAW, dan para sahabatnya, khulafah. Kebangkitan kedua, adalah setelah masa keruntuhan Turki Utsmani, lalu diselangi oleh kekuasaan para pemimpin diktator dalam demokrasi saat ini. Maka setelah demokrasi ini hancur dan tidak dapat dipakai lagi bersama kehancuran peradaban matahari dari barat, selesailah kebaikan bagi barat. Barulah Islam bangkit kembali untuk memakmurkan bumi, dengan salah satu khalifah akhir zaman yang disebut Imam Al-Mahdi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 181 sampai ayat 183. Dan di antara umat, ada orang yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, dan dengan kebenaran itu pula mereka berlaku adil. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Maka, zaman Khulafaur Rasyidin dengan zaman Al-Mahdi inilah yang dikatakan dua zaman kebangkitan Islam yang disebut hujan ilmu Al-Quran pertama, dengan hujan ilmu Al-Quran kedua. Hujan ilmu Al-Quran yang pertama, disebut wahyu. Dua tahap turunnya Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara. 1. Yang pertama Asy-Syu'ara, 192 sampai ayat 197. 2. Yang kedua Asy-Syu'ara, 198 sampai ayat 209. Hujan pertama adalah wahyu Allah Al-Quran, yang diturunkan secara langsung. Namun Rasulullah sendiri tidak dihitung dalam dua masa kebangkitan tersebut. Maka yang dihitung sebagai kebangkitan pertama adalah Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena itu dalam surah Duha 4, Allah menyatakan, yang kemudian itu lebih baik bagimu, Muhammad, daripada yang permulaan. Karena kedua-duanya kebangkitan Islam itu adalah semata-mata anugerah Allah kepada Nabi Muhammad, maka Allah membaginya menjadi dua tahap kebangkitan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 197. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Kebangkitan kedua Khalifah Al-Mahdi. Kebangkitan kedua ini adalah kebangkitan yang tidak berdekatan dengan masa Al-Quran diwahyukan, melainkan sangat jauh 1440 lebih tahun lamanya, bahkan dibatasi lagi oleh para penguasa diktator yang memaksakan kehendak. Maka, hujan ilmu pada kebangkitan kedua bukan berupa wahyu lagi karena Al-Quran sempurna dan tidak dapat dirubah-rubah, maka hujan kedua adalah berupa Allah mewariskan Al-Quran kepada Al-Mahdi. Hanya dia yang paling diberi petunjuk, dan hanya dia Al-Mahdi yang diberi hikmah pemahaman yang sangat dalam pada Al-Quran, yang paling mendekati makna Al-Quran sebenarnya. Asy-Syu'ara, ayat 198 sampai ayat 202. Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab non-Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya, hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak, ketika mereka tidak menyadarinya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 206 sampai ayat 209.
Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim. Disebut hujan ilmu Al-Quran, adalah karena setiap kebangkitan, akan dimulai dari hakikat ilmu yang disebut air. Maka isyarat air inilah yang disebut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu kitab, melainkan juga ilmu hikmah kitab dan hikmah, atau Quran dan sunnah, atau fikih dan tasawuf. Maka dua pasang ilmu kitab dan hikmah itulah yang disebut ilmu pertemuan dua lautan, lautan ilmu kitab dan lautan ilmu hikmah, yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa, wakil Musa saat ini dalam menggelar pertemuan G20, G7 dengan Uni Eropa. Sebagaimana disebutkan dalam Suratul Kahfi ayat 109, menyebutkan Quran Surah Al-Kahf ayat 109. Katakanlah Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 1. Redaksi ayat lautan pertama. Katakanlah Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. 2. Redaksi ayat lautan kedua. Meskipun kami datangkan lautan tambahan sebanyak itu pula. Karena ini adalah yang disebut menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, maka mudah bagimu untuk mengenalinya orang yang kalian tunggu-tunggu dan orang yang kalian butuhkan sebagai sosok penengah antara barat dan timur, dengan membawa kunci-kunci perdamaian dan kerukunan bagi dunia, yaitu orang menyampaikan dengan tulisan-tulisan, dan bukan dengan ceramah mulut di berbagai kondangan atau video media-media serta bukan mereka yang terkenal dan banyak pengikutnya, serta bukan mereka ketua-ketua kelompok Islam yang macam ragam, melainkan dengan tulisan-tulisan perorangan dan bukan kelompok manapun. Karena dia datang sebagai penengah manusia yang berselisih, antara golongan ini dan itu, antara ideologi timur dan ideologi barat, antara mereka yang berkiblat ke timur dan ke barat, antara oposisi dan petahana, maka itulah maksud hadits di bawah ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadits riwayat Ahmad. Bumi itu terjadi banyak gempa-gempa, adalah karena beratnya apa yang dipikul oleh bumi tentang manusia yang saling berselisih. Semakin banyak perselisihan maka bumi tidak akan tahan dan terjadi gempa-gempa. Maka tidak akan banyak terjadi gempa-gempa, kecuali di negeri atau daerah paling banyak perselisihannya. Seperti makna ayat berikut ini. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, seret sana-sini saling klaim paling benar, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'minun 71. Karena itu, Allah utus Al-Mahdi sebagai penengah di antara manusia yang berselisih, agar terjadi kerukunan dan nafsu-nafsu selisih akan mereda. Karena Al-Mahdi menebarkan keadilan dan kejujuran di seluruh bagian bumi. Tidak seperti saat ini yang masih dalam proses perjuangannya di masa kekuasaan diktator, membuat manusia perang dan bahkan saling bermusuhan antara sesama manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Berbicara dua lautan, maka kita sedang dihadapkan pada dua lautan ilmu atau dua ideologi, yaitu ideologi demokrasi dan ideologi komunis. Dua ideologi, atau dua sistem global yang bertemu di dalam negeri pertemuan dua lautan, yaitu Lautan Hindia Belanda dan Lautan Pasifik. Dan di antara dua ideologi itu, di mana ideologi komunis
tidak Allah masukkan ke dalam ideologi yang dibahas ayat Al-Furqan 53 di atas. Melainkan, ideologi yang bersebelahan dengan demokrasi Eropa adalah ideologi Al-Quran dan Sunnah. Maka itu dikatakan redaksi awal ayat di atas sebagai dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Di mana dikatakan, yang ini tawar dan segar, adalah lautan ilmu Islami berdasarkan kitab dan hikmah. Sedang ilmu dan ideologi demokrasi, sangat asin lagi pahit, karena tidak ada dalam ideologi demokrasi barat itu, melainkan isinya hanya tipu daya dan maksiat semata-mata. Contohnya saja di Indonesia ini, bila tanpa hutang, demokrasi Indonesia tidak bisa beroperasi sama sekali. Maka disebut, yang lainnya sangat asin lagi pahit. Tetapi Dajjal, disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Dia membawa air, tetapi sebenarnya api. Dan dia membawa api, tetapi sebenarnya air dari surga. Maka, dapatlah kota simpulkan bahwa, air dan ilmu vaksin contohnya, bukankah itu adalah disebut solusi bagi mereka? Namun ternyata, isi vaksin hanya menyengsarakan manusia, dan banyak di antara mereka yang mati kena jantungan. Maka ini adalah air yang dikira air, ternyata api. Tidak hanya itu, melainkan juga tata pengaturan sistem negara. Ilmu hukum mereka salah satunya adalah HAM, yang HAM sendiri malah condong melegalkan yang buruk, dan menekan serta menindih kebenaran. Maka ini adalah air ilmu yang dikira sejuk, namun ternyata menyengsarakan semua manusia dalam satu negara. Karena itu, Nabi SAW menyebutkan, Dajjal membawa air dan api. Yang kami lihat api adalah air yang sejuk, dan yang kamu lihat air ternyata air yang sejuk. Yang ini tawar dan segar. Demikian mereka menuduh dan memfitnah orang muslim itu teroris dengan ilmu demokrasinya. Padahal yang mereka sangka api ilmu Islam adalah sebenarnya air ilmu yang sangat sejuk. Maka mereka mengirimi Indonesia dana teroris setiap tahun. Karena itu mereka main tangkap saja kelompok muslimin. Karena air sejuk yang terlihat oleh mereka sebagai api. Dan bodohnya lagi umat Islam sendiri ngikuti ilmu ideologi mereka. Dan yang lain sangat asin lagi pahit. Sama seperti di antaramu yang masih suka bicarakan demokrasi, dukung ini dan itu, tanpa melihat kebenaran. Maka isi pembicaraan hanya yang pahit-pahit saja, seperti kampanye, gibah, dan adu domba serta lain sebagainya. Nah itulah yang dikatakan, yang lain sangat asin lagi pahit. Sambungan berikutnya ayat di atas. Tentang Allah mengutus Al-Mahdi orang yang dapat petunjuk untuk menengahi yang demikian itu. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Seperti isyarat gambar sebagai petunjuk langsung di Laut Hindia Belanda, samping kiri Indonesia. Ada gambaran seseorang yang seolah-olah seperti orang yang bersorban. Yang menahan sesuatu dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB hingga NTT dengan salah satu tangannya. Nah, itulah maksud akhir ayat Al-Furqan 53 di atas ini. Air yang dimaksud adalah ideologi, dan dia membawa air yang tawar dan segar, untuk menghentikan perselisihan kaumnya yang mengadopsi ideologi yang tidak pernah damai, kacau terus dan selisih terus serta gempa-gempa dan bencana terus-menerus. Maka jelas pertemuan dua lautan di ayat di atas adalah bertemunya ideologi barat yang sangat asin lagi pahit, dengan lautan yang tawar dan segar. Demikian juga dalam surah An-Naml ayat 61, dengan nada yang hampir-hampir serupa. Akan tetapi ini jauh lebih kepada membahas ciri-ciri daratannya yang menandakan Indonesia sendiri adalah negeri terbanyak pulaunya malah itu banyaklah gunung-gunungnya. Quran Surah An-Naml ayat 61. Bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Redaksi pertama, bukankah dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam,
Redakai kedua, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Sungai-sungai di celah-celahnya adalah Indonesia. Karena banyaknya pulau-pulau, maka banyak jugalah celah-celahnya. Sampai-sampai diilustrasikan oleh Allah dalam An-Naml 44, dikatakan kepadanya, Balkis masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Lantai istana yang lantainya dibuat dari kaca, maka banyaklah celah-celah di dalam negeri yang seperti kolam ikan itu, karena Indonesia banyak tahap-tahap lautannya yang sangat banyak. Redakai ketiga, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya. Pada redaksi ini pun, mengisyaratkan Indonesia yang banyak sekali gunung-gunungnya, karena banyak pulau-pulaunya, maka di antara gunung-gunung itu, di situ juga ada induk sebuah gunung, yang dalam hadits sejarah Isra, Mi'raj Nabi SAW, disebut sebagai Gunung Qof, yang apabila gunung tempat lain meletus, maka Gunung Qof itulah yang menggerakkan akarnya. Dan dalam salah satu kitab para iman terdahulu menyebutkan, Al-Mahdi dan bala tentaranya, ketika mereka berjalan, maka jika gunung menjadi penghalang, maka gunung tersebut akan mereka pukul hingga rata dengan tanah, untuk menjadi jalan mereka. Dan Gunung Qof itulah Gunung Tambora yang ada di NTB. Merekalah yang akan menaklukkan Konstantinopel yang terakhir dengan kalimat tahlil dan takbir. Dan mereka adalah aslinya Bani Israel dari keturunan Nabi Ishak yang telah masuk Islam. Redaksi keempat. Lagi-lagi membahas pertemuan dua lautan, atau yang disebut sosok pemisah, antara dua lautan yang tadinya kita bahas di Al-Furqan 53 di atas. Di sosok, karena dia sebagai penengah antara dua ideologi lautan ilmu. Dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Quran Surah An-Naml 61. Dia pemisah antara dua perselisihan, dan dia pemisah antara dua peperangan. Dan bahkan dia pemisah antara timur dan barat. Karena itu, Joe Biden mencari solusi perdamaian ke Indonesia dengan cara menggelar G20 G7. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang mampu mendamaikan Rusia dan Ukraina. Karena itu hanyalah wewenang dia penengah sebagai khalifah yang harus mereka temukan. Demikian juga dalam surah Ar-Rahman ayat 20, di mana ayat 19 adalah, dia membiarkan dua lautan mengalir berdampingan. Maka di ayat yang ke-20-nya adalah Quran Surah Ar-Rahman ayat 20. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ada batas, inilah apa yang ada di gambar Laut Hindia Belanda di sebelah kiri pulau-pulau di Indonesia. Yang seperti menggambarkan seorang yang menahan dengan tangannya sesuatu yang hendak ia tahan. Maka tidak ada yang hendak dia tahan, melainkan hendak melindungi wilayahnya dan timur, agar tidak sampai terjadi kembali fitnah-fitnah masa lalu. Baik itu tanggal 30 September peristiwa Poso, peristiwa Ambon, peristiwa Sampit, peristiwa 1948, Madiun, peristiwa 1984 Tanjung Priok, dan segala macam peristiwa perselisihan dalam demokrasi adu domba ini. Maka itu semua adalah fitnah yang ditimpakan Eropa pada negeri Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 43. Sudahkah engkau, Muhammad, melihat orang yang menjadikan keinginannya, hawa nafsu, sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tetapi orang-orang yang sudah terbalik-balik ideologinya, yaitu mereka tidak akan membaca artikel orang, kecuali yang mengandung nafsu yang wow. Mereka inilah para pengikut Dajjal yang menuhankan hawa nafsu setan semata-mata. Redaksi. Apakah engkau hendak melindunginya? Adalah kata yang telah terwakilkan oleh gambar sosok sorban yang seolah menahan sesuatu dengan tangannya itu. Adalah isyarat dia melindungi kaumnya dari fitnah barat dan lainnya. Merupakan fungsinya sebagai
wa hijram mahjuran, dan batas yang tidak tembus. Nah, batas itulah tangannya yang menahan sesuatu seperti digambar bentukan pasir di Laut Hindia kiri Indonesia. Maka, itulah orangnya yang kalian cari dan butuhkan. Demikian juga dunia, benar-benar sedang membutuhkan dia sebagai penengah segala permasalahan dan peperangan di bumi saat ini. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, Allah telah memilihnya. Dan itu termasuk berita besar yang tidak dapat diwakili oleh siapapun juga. Begitu juga sebuah peradaban dan sistem serta hukum yang akan Allah terapkan untuknya. Tiada lain hanya Islam, peradaban Islam, sistem Islam, dan hukum Islam. Lapuk-lapuk diperbaharui, kumat-kumat disesahkan, sayup-sayup tetapi pasti, menembus bahjatul kalbi, lubuk hati terdalam. Maha benar Allah dengan segala kebenaran firman-firman-Nya. Wallahu a'lam bishawabihi. Oleh Elang Kolo Sunardin.